Saya Dr. Nadia, saya yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Rehan. Bapak Rehan. Bapak Rehan usianya berapa, Pak? 32 tahun, Pak. 32 tahun. Alamatnya di mana, Pak? Saya di Kedungmundu rumahnya. Pekerjaannya sehari-hari seperti apa, Pak? Saya kuli apa aja saya lakuin serabutan, Pak. Hal pertama yang harus dilakukan oleh dokter adalah memperkenalkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan identitas pasien berupa nama, alamat, pekerjaan, agama, dan pendidikan terakhir. Hal ini perlu ditanyakan supaya dokter bisa memilih bahasa yang akan disampaikan dan cara komunikasi yang disesuaikan dengan pasien tersebut. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Bisa diceritakan? Ini kok saya batuk-batuk terus gitu, Pak. Setelah menanyakan identitas kepada pasien, selanjutnya dokter perlu menanyakan keperluan atau keluhan pasien sehingga pasien datang ke tempatnya. Batuk-batuknya itu memang sudah berapa lama, Pak? Ini udah 2 mingguan ini. Setelah menanyakan keluhan kepada pasien, dokter bisa mulai menanyakan sejak kapan keluhan itu muncul, atau kita sebut sebagai onset atau awitan. Batuk-batuknya itu apakah disertai dahak atau bagaimana? Ada dahaknya sih, kalau batuk tuh ada dahaknya. Dahaknya itu warnanya bagaimana, Pak? Ya saya sih kalau merhatiin ya kayak kuning hijau gitulah. Selanjutnya dokter bisa menanyakan mengenai kualitas batuk dari pasien. Apakah batuk kering atau berdahak? Jika berdahak, dahaknya berwarna apa? Kemudian ada darah atau tidak pada dahak pasien tersebut. Itu batuk-batuknya terus-menerus atau bagaimana? Ini sih terus selama 2 minggu ini tuh batuk terus gitu. Oh gitu. Kemudian dokter bisa menanyakan kuantitas batuk dari pasien, apakah terus-menerus, ataukah hilang timbul, atau hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Bisa diceritakan nggak awal mulanya itu seperti apa? Jadi kan saya ya namanya kerja serabutan, saya pergi ke sana ke sini. Nah, terus kok ada teman saya yang batuk-batuk juga. Karena saya mungkin saya nggak tahu ya, saya mikirnya mungkin ketularan. Oh gitu. Selanjutnya dokter bisa menanyakan kronologi kejadian atau awal mula peristiwa bagaimana pasien bisa muncul keluhan tersebut. Contoh pada kasus ini keluhannya adalah batuk selama 2 minggu dengan dahak berwarna kuning kehijauan. Batuk-batuknya itu diperberat ketika sedang apa sih, Pak? Ya kalau kadang tuh kalau malam hari gitu saya kok rasanya batuk-batuk terus kadang kok saya aktivitas terus gitu kok malah sering batuk-batuk. Ya saya ini merasa nggak ada mendingannya, ini 2 minggu batuk terus. Selanjutnya dokter bisa menanyakan kepada pasien mengenai faktor-faktor yang memperingan keluhan serta faktor-faktor yang memperberat keluhan pasien tersebut. Selain itu, Pak, ada gejala lainnya, Pak. Misalnya seperti menggigil gitu, ada demam atau keringat malam seperti itu. Ya kalau keringat sih kalau malam itu kadang saya kok rasanya badan gergesi gitu loh, keringetan, terus habis itu kok kadang menggigil. Jadi rasanya ya kalau malam nggak enak. Gitu. Jadi kalau malam memang nggak enak ya, Pak ya, menggigil ya, Pak ya. Iya. Selain itu, apakah Bapak ada penurunan berat badan nggak, Pak, yang secara kayak drastis gitu tanpa tahu gitu sebabnya itu apa gitu? Saya sih ngerasanya nggak saya belum nimbang gitu ya, ya. Tapi saya ngerasa kok nafsu makan saya kok nggak enak, berkurang gitu lah. Gitu. Nafsu makannya berkurang, terus tapi berat badannya Bapak belum pernah? Belum ngecekin. Oh gitu. Baik. Selain itu, Pak, Bapak pernah sakit seperti ini sebelumnya? Enggak sih, baru ini. Oh enggak pernah ya? Enggak pernah. Oh baru ini aja. Selanjutnya dokter bisa menanyakan gejala-gejala penyerta yang dialami oleh pasien selain dari keluhan utama berupa batuk. Gejala-gejala penyerta ini ditanyakan dengan tujuan untuk menyingkirkan diagnosis-diagnosis banding yang mungkin memiliki kemiripan dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Selain itu mungkin ada riwayat penyakit lain, misalnya asma seperti itu? Enggak ada sih, saya ngerasa enggak ada. Atau mungkin Bapak sebelumnya ada riwayat operasi? Enggak ada. Kalau riwayat penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, itu ada? Enggak ada. Jantung? Enggak ada. Terus ginjal gitu penyakitnya? Enggak ada. Enggak ada ya. Selanjutnya dokter perlu menanyakan perihal riwayat penyakit terdahulu yang dimiliki pasien, kemudian riwayat operasi maupun riwayat alergi sebelumnya. Tujuan ditanyakan riwayat-riwayat tersebut adalah untuk memilih opsi terapi yang paling tepat untuk diberikan kepada pasien. Kira-kira saya mau tanya, itu lingkungan kerjanya bagaimana, Pak?
Ya karena serabutan ya, mau bersih kotor mau apapun ya saya lakuin. Oh gitu. Tapi lingkungannya kira-kira bersih nggak sih Pak? Ya tergantung, kadang bersih kadang enggak. Kalau pas saya kerja jadi tukang bangunan gitu ya sama pasir sama macam ya nggak bersih. Berarti itu kayak dinas gitu ya, ada tempatnya? Ya kalau kita kan buat tempat buat tukang-tukang tidur gitu ya itu. Gitu. Selain itu Pak, ventilasinya gitu bagaimana? Kira-kira matahari bisa masuk apa enggak gitu? Di tempat kerja ya Dok. Tempat kerja ya bilik kotak gitu aja dari papan gitu. Jadi ya tertutup. Gitu. Jadi matahari nggak masuk ya Pak ya? Enggak. Oh gitu. Bapak merokok? Saya merokok. Sehari berapa batang Pak? Saya ya mungkin 2 bungkus lah, karena saya perokok berat dari zaman SMA saya udah ngerokok. Oh, ada hampir berapa puluh tahun, belasan tahun gitu Pak? Ya mungkin dari umur 15-16 lah, ya 15-an tahun lah. Oh, sekitar segitu ya. Jadi itu setiap hari hampir berapa batang tadi Pak? 2 bungkus. Bapak mohon maaf mengonsumsi alkohol? Enggak, alkohol enggak. Kalau Bapak sehari-hari olahraga atau aktivitas di luar daripada pekerjaan Bapak ada nggak Pak? Ya ada, waktu habis buat kerja capek tidur. Oh gitu. Olahraga? Oh, nggak pernah meluangkan waktu untuk olahraga gitu ya? Dari jalan santai gitu enggak? Dan itu pola makan Bapak bagaimana Pak? Teratur atau gimana gitu? Ya makan 3 kali ya, pokoknya saya kenyang. Dan nasinya banyak mau itu apa pokoknya saya kenyang. Oh iya. Selain itu Pak, di sini dari hasil anamnesis nanti saya ingin melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak Raihan. Apakah Bapak bersedia? Yes. Ya baik. Silakan Pak naik ke atas bed ya. Selanjutnya dokter perlu menanyakan perihal lingkungan tempat kerja, lingkungan rumah, kemudian gaya hidup, kondisi sosial ekonomi pasien. Kondisi-kondisi lingkungan tempat kerja, kemudian gaya hidup, salah satunya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan pasien. Oleh karena itu, dokter perlu menanyakan hal-hal tersebut, dan jika diperlukan, maka dokter akan mengarahkan serta mengedukasi pasien menuju ke gaya hidup sehat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pasien. Tadi dari hasil anamnesis hingga pemeriksaan fisik, saya menyarankan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pengambilan dahak ya Pak ya, nanti di rumah sakit. Seperti itu, karena memang posisinya di sini nggak ada alatnya, jadi nanti akan saya rujuk. Apa Bapak bersedia? Bersedia Dok. Ya, baik, maka dari itu nanti Bapak menyetujui ini ya Pak ya, surat rujukannya. Iya. Baik Pak Rehan, sampai saat ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Dok. Terima kasih ya Pak ya, semoga lekas sembuh. Nanti surat rujukannya disiapkan. Terima kasih Pak.